Halo, ketemu kembali dengan saya. Pada saat ini, anak-anak saya akan melanjutkan materi tentang kerjasama ekonomi internasional, khususnya kelas 11 semester 2. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang cukup menarik, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Terlebih dahulu, mari kita pahami tentang peta konsep apa yang harus kita pelajari di sesi ini, yaitu ada 5 peta konsep atau bagian yang harus kita pahami, yaitu tentang pengertian kerjasama, kemudian tujuan kerjasama ekonomi internasional, manfaat, bentuk kerjasama, dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya, anak-anak, apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Setelah anak-anak nanti akan mempelajari melalui video, anak-anak akan mempelajari tentang bagaimana mendeskripsikan kerjasama, kemudian menampilkan atau terampil menyajikan bentuk-bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi, serta memiliki kepribadian disiplin, bekerja sama, mencintai tanah air, dan berintegritas. Oke, kita lanjutkan. Definisi kerjasama ekonomi internasional. Apa definisinya? Adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jadi cukup dipahami anak-anak tentang definisi kerjasama ekonomi internasional tersebut. Selanjutnya, apa tujuan kerjasama ekonomi internasional ini? Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Ini cukup penting karena setiap negara tidak bisa produksi sendiri, tidak setiap negara mampu memproduksi, maka diperlukan kerjasama antar negara. Yang kedua adalah memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Jadi dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, negara-negara bisa menjual barangnya, produksinya ke negara lain sehingga akan memperluas pasar hasil produksi. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Setelah kita memiliki pasar baru, setelah kita memiliki distribusi yang lebih luas, maka akan meningkatkan produksi di dalam negeri. Hasil produksi barang dan jasa akan meningkat, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Dengan demikian, setelah kita adanya peningkatan produktivitas hasil produksi yang dijual ke pasar internasional, tentunya akan menambah apa anak-anak? Menambah devisa negara. Jadi hasil penjualan, hasil kegiatan ekspor itu mendatangkan devisa bagi negara. Kemudian selanjutnya adalah mendistribusikan manfaat sumber daya. Selanjutnya, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Sangat jelas bahwa adanya kerjasama ekonomi internasional itu akan mengurangi jurang atau ketimpangan antara negara industri, negara maju dengan negara berkembang. Maka diperlukan kerjasama ekonomi internasional sehingga akan lambat laun terjadinya peningkatan produksi bagi negara-negara berkembang sehingga terjadi peningkatan pendapatan negara melalui devisa negara, maka negara berkembang akan menjadi negara juga maju. Kemudian mempercepat pembangunan ekonomi dunia dan meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa dunia. Jadi cukup penting tujuan adanya kerjasama ekonomi internasional itu bagi negara, bagi bangsa, sehingga perlu adanya membangun kerjasama. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Apa manfaatnya? Ada beberapa manfaat yang harus kita pahami. Yang pertama adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi di antara para anggota. Kemudian adanya liberalisasi secara progresif
dalam rangka untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Kemudian yang ketiga adalah menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Kemudian 4, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Jadi ada 4, minimal ada 4 manfaat kerjasama ekonomi internasional yang anak-anak harus pahami. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 4 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama bentuk bilateral, kemudian regional, multilateral, dan antar regional. Yuk kita belajar apa itu bilateral. Bilateral itu suatu kerjasama ekonomi yang melibatkan hanya 2 negara. Contoh, Indonesia dengan Prancis, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika, dan seterusnya. Itu contoh kerjasama kesepakatan 2 negara dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah bentuk regional. Adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara dalam kawasan tertentu. Contoh ASEAN, Uni Eropa, AFTA, EFTA, kemudian APEC, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, multilateral. Ini bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan lebih dari 2. Banyak negara tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Contoh Indonesia dengan Prancis, dengan Jepang, dengan Inggris, Cina, Rusia, Singapura, dan sebagainya. Demikian sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah antar regional. Maksudnya adalah kerjasama antar 2 kawasan. Antar 2 kawasan. Misalkan kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa, misalkan seperti itu, antara ASEAN dengan AFTA, sehingga 2 regional, 2 wilayah itu saling mengadakan perjanjian untuk melakukan kerjasama ekonomi. Demikian, paham anak-anak tentang bentuk kerjasama ekonomi internasional? Oke, selanjutnya kita lanjutkan tentang lembaga kerjasama ekonomi internasional. Banyak sekali badan-badan atau lembaga-lembaga yang itu didirikan dalam rangka meningkatkan ekonomi atau melakukan kerjasama ekonomi internasional. Ada ASEAN, ada APEC, ada NAFTA, ada Uni Eropa, ada OPEC, ada IMF, ada ADB, ada WTO misalkan, ada World Bank, ada ILO, dan sebagainya. Masih banyak lagi, tidak hanya yang ada di paparan saya ini, masih banyak lagi lembaga-lembaga yang telah dibentuk dalam rangka untuk melakukan kerjasama di sektor atau di bidang ekonomi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Ini didirikan pada tahun 67. Bentuk kerjasama ini mengutamakan tentang kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga tujuannya yang pertama adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, kebudayaan di Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi cukup penting lembaga ASEAN ini dalam rangka untuk meningkatkan kestabilan 3 bidang, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya adalah APEC. APEC itu adalah didirikan tahun 89. Ini merupakan gabungan negara Asia Pasifik Selatan atau negara berkembang
Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan, memperbaiki keadaan ekonomi bagi negara-negara anggota APEC. Ada 3 program utama. Yang pertama adalah program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan atau trade liberalization. Kemudian yang kedua adalah program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi atau Trade and Investment Facilitation Program. Yang ketiga adalah program kerjasama pembangunan atau Development Cooperation Program. Oke, ini adalah tugas utama, kegiatan utama APEC dalam bidang ekonomi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Ini AFTA dibentuk dalam rangka tujuan tersebut. Selanjutnya adalah IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Anak-anak, badan ini didirikan tanggal 27 Desember 45 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Maksudnya apa? Kegiatan IMF itu untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, serta membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, serta bagaimana IMF juga membantu memberikan saran pencegahan terkait dengan inflasi dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Selanjutnya adalah IBRD atau International Bank for Reconstruction atau and Development atau dikenal dengan istilah The World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan apa, anak-anak? Untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan produktif, ya, sehingga intinya adalah IBRD ini bertugas menangani masalah investasi internasional. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sudah kenal apa yang dimaksud dengan WTO? Oke, bila belum mengetahui, WTO adalah World Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Agar apa? Tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah IFC, International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. Didirikan tanggal 25 Juli 56. Ini bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta, ya, memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dalam rangka membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Kemudian sedangkan tugasnya adalah memupuk perkembangan ekonomi negara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan juga kepada pemerintah. Selanjutnya ada IDA. Apa itu IDA? International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. Didirikan tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat. Apa tujuannya? Mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberikan pinjaman dengan syarat pinjaman yang mudah, yang ringan. Itu tujuan dari International Development Association. Selanjutnya kita belajar tentang apa itu UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. Bacanya sulit ya anak-anak, ya. Ya, yang penting paham apa itu lembaga ini.
Lembaga United Nations Conference on Trade and Development adalah konferensi PIB tentang perdagangan dan pembangunan. Oke. Lembaga ini itu didirikan dengan tujuan untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain-lain. Dan untuk menyalurkan serta melancar perundingan internasional mengenai ekspor impor antara negara industri. Oke, saya ulangi ya, anak-anak. Selanjutnya adalah tentang UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development, atau ini konferensi PBB ya, ini salah ketik ya, itu PBB tentang perdagangan dan pembangunan. Didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain-lain. Dan untuk menyalurkan serta memperlancar perundingan internasional mengenai ekspor impor antara negara industri dengan negara sedang berkembang yang sering disebut dialog utara selatan. Selanjutnya, ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. Ini lembaga yang mengurusi tentang masalah perburuan. Bagaimana menciptakan keadilan sosial, perbaikan nasib, kemudian masalah hukum, dan stabilitas ekonomi sosial di bidang perburuan. Ini lembaga yang mengurusi tentang tenaga kerja perburuan secara internasional. Kemudian adalah UNDP, United Nations Development Program, atau program pengembangan PBB. Program UNDP ini merupakan program yang memberikan biaya survei di tentang jalan di Indonesia. Juga tentang program pengalihan teknologi. Selanjutnya adalah UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, atau Organisasi Pengembangan Industri PBB. Didirikan dengan tujuan mengembangkan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri, dan masih kegiatan bidang yang lainnya juga. APO, ASEAN Productivity Organization, didirikan tahun 1961 dengan tujuan meningkatkan peran produktivitas dan pengembangan ekonomi, serta meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Selanjutnya adalah ADB, ASEAN Development Bank, atau Bank Pembangunan Asia. Tujuannya adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Oke, lanjutkan anak-anak. Tetap di channel ini, tetap belajar dengan penuh semangat. Lanjutkan APEC. Kita lanjutkan, yaitu tentang organisasi OPEC. OPEC adalah Organization of Petroleum Exporting Countries, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. Didirikan tahun 1960. Apa tujuannya? Menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, ya, menjadi himpunan negara-negara penghasil pengekspor minyak. Kedua, menjaga stabilitas harga minyak supaya tidak ada gejolak di negara atau di dunia tentang harga minyak. Yang ketiga, menghindarkan persaingan antar negara penghasil minyak sehingga negara-negara penghasil minyak itu tidak ada pertentangan ataupun persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Inilah OPEC memiliki tujuan 4 tersebut. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang NAFTA, North American Free Trade Agreement, atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Jadi, negara Amerika Utara itu mendirikan yang disebut NAFTA. Badan ini memiliki tujuan untuk apa? Meningkatkan perdagangan di kawasan khusus Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Selanjutnya adalah
World Trade Organization atau WTO itu juga sama dengan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, atau sering disebut juga putaran Uruguay. GATT didirikan tahun berapa? Tahun 1947 di Havana. Kemudian pada tahun 1995 itu diganti menjadi WTO. Dengan tujuan apa? WTO ini dibentuk, didirikan menghapus rintangan terutama masalah tarif dan biaya masuk yang dapat menghambat perdagangan internasional. Sehingga anak-anak, masalah tarif yang berlaku di masing-masing negara itu akan menghambat kegiatan ekspor impor. Maka WTO ini bagaimana rintangan hambatan yang memiliki tarif yang besar, yang tinggi itu supaya dihilangkan atau dikurangi sehingga bisa meningkatkan perdagangan antar negara. Yang kedua, menyelesaikan sengketa dagang terjadi antara yang terjadi. Misalkan ada negara itu terjadi perselisihan, persengketaan masalah perdagangan, kegiatan ekspor impor, maka WTO ini punya kewajiban untuk menyelesaikannya. Selanjutnya adalah G7 atau Group of Seven yang juga akan berkembang menjadi Group of 20 atau G20. G7 itu merupakan gagasan dari Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970. Merupakan inisiatif dari negara-negara maju atau negara industri yang beranggotakan 7 negara, yaitu apa? Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris yang memiliki tujuan memberikan bantuan kredit kepada negara berkembang. Kemudian tahun 2009 anggotanya bertambah sudah sampai menjadi G20 atau Group of 20. Ya, seperti dalam paparan ini menjadi ada ditambah Jerman, Italia, Cina, sampai juga Indonesia masuk menjadi grup G20. Kemudian selanjutnya adalah IDB, Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Didirikan pada tanggal 23 April 75 dengan tugas utama ada apa? Membantu negara-negara anggota yaitu negara-negara Islam dalam meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya adalah ASEM, Asia Europe Meeting, merupakan forum kerjasama antar negara Asia dan Eropa untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas dan kemakmuran yang bertujuan juga memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan. Ini yang disebut ASEM. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan bahwa ASEM ini berdiri tahun 1996 yang dilakukan oleh 25 negara. Demikian anak-anak materi sesi ini, nanti akan kita lanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semakin pintar, semakin maju, semakin semangat. Pelajar Indonesia maju dan penuh dengan karya. Terima kasih. Selamat untuk belajar.